Carlo Ancelotti kejar rekor baru di Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti berpeluang menambah satu lagi pencapaian bersejarah dalam karir kepelatihnya di Piala Dunia. Pelatih timnas Brasil itu membidik rekor pelatih pertama Italia yang mampu menjuarai Piala Dunia bersama negara yang lain. Jika berhasil membawa Brasil menjadi juara, Ancelotti akan mencatatkan sejarah sebagai pelatih Italia pertama yang memenangi Piala Dunia bersama tim nasional asing. Piala Dunia 2026 jadi panggung Oyarzabal. Mikel Oyarzabal memang bukan nama besar di timnas Spanyol, tetapi Piala Dunia 2026 bisa jadi panggung untuk dia dikenal dunia. Dia adalah top skor Spanyol di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan jadi penentu kemenangan atas Inggris di final Euro 2024. Bahkan sejak tahun 2024, Oyarzabal begitu tajam bersama negaranya dengan koleksi 20 gol dari 29 laga. Meski penting untuk Spanyol, Oyarzabal jarang menjadi sorotan media. Muslera rajanya blunder. Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026 tanpa sekali pun menang. Sang kiper Gianni Fernando Muslera jadi pesakitan karena sejumlah blundernya. Diharapkan bisa mengawal Uruguay ke babak gugur karena segudang pengalamannya. Muslera malah melakukan beberapa error. Pria 40 tahun itu kini dicatat sebagai kiper dengan blunder terbanyak sejak 1966. Harry Kane top skor sepanjang masa Inggris di Piala Dunia. Gol ke gawang Panama menjadi tonggak sejarah bagi Harry Kane, yang kini resmi menjadi pemain Inggris paling subur di Piala Dunia 2026. Harry Kane tercatat sudah mencetakkan 11 gol di Piala Dunia. Ia melewati rekor Inggris yang sebelumnya dipegang oleh Gary Lineker. Harry Kane mencetakkan 11 golnya di 3 edisi Piala Dunia. Secara keseluruhan, striker berusia 32 tahun itu sudah mengemaskan 18 gol di turnamen mayor internasional bersama timnas Inggris. Piala Dunia 2026, Kongo lolos, Korea resmi tersingkir. Kemenangan atas Uzbekistan membawa Kongo lolos ke babak 32 besar Piala Dunia. Hasil ini sekaligus juga memastikan Korea Selatan gagal lolos ke fase knockout. Dengan kemenangan ini, Kongo finish di urutan ketiga klasemen grup K dengan koleksi 4 poin. Mereka lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dan ini secara bagi Kongo yang pertama kalinya lolos ke fase knockout Piala Dunia. Portugal lolos sebagai runner-up. Kolombia bermain imbang 0-0 ketika berhadapan dengan Portugal pada laga terakhir grup K Piala Dunia. Hasil ini memastikan Kolombia finish sebagai juara grup K dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Dan Portugal mengakhiri fase grup di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dan turut melaju ke babak 32 besar dan akan berhadapan dengan Kroasia. Cape Verde tantang Argentina di babak 32 besar. Cape Verde melanjutkan perjalanan bersejarah di Piala Dunia 2026 setelah memastikan tiket ke babak 32 besar. Debutan asal Afrika itu kini akan menghadapi juara bertahan Argentina yang diperkuat oleh Lionel Messi. Pertandingan Cape Verde melawan Argentina dijadwalkan berlangsung di Miami Stadium pada tanggal 4 Juli mendatang. Di atas kertas Argentina menjadi favorit, tetapi Cape Verde telah membuktikan bahwa mereka mampu menjadi kuda hitam sepanjang turnamen tersebut. 5 pemain Sunderland gacor di Piala Dunia. 5 pemain Sunderland tampil bagus di Piala Dunia. Sudah ada 7 gol yang dikemas oleh pesepak bola yang memperkuat The Blackheads. Sebanyak 12 pemain Sunderland ambil bagian di Piala Dunia kali ini. Belanda yang paling banyak diperkuat oleh pemain Sunderland ada Brian Brobbey, Robin Roers, dan juga Lutzaarel Geertruida. Dan ada 5 pemain Sunderland yang sudah mencetakkan gol di Piala Dunia. Sejauh ini adalah Brobbey yang paling subur dengan mencetakkan 3 gol untuk timnas Belanda. Cedera parah, Manuel Ugarte terancam absen setahun. Manuel Ugarte dikabarkan akan absen panjang setelah mengalami cedera saat timnas Uruguay menghadapi Spanyol. Manuel Ugarte mengalami cedera lutut kiri dan juga terlihat ada riak pada otot betis yang bisa mengakibatkan robekan nantinya. Menurut laporan dari PC Scout, Ugarte kemungkinan akan absen panjang selama 9 hingga 12 bulan mendatang. Ini merupakan pukulan telak bagi rencana transfer Manchester United karena mereka berencana menjual Ugarte di musim panas kali ini. Anthony Gordon diprediksi tidak akan bertahan lama di Barcelona. Anthony Gordon diprediksi tidak akan bertahan lama setelah menyelesaikan kepindahannya dari Newcastle ke Barcelona di musim panas.
Awal musim panas lalu, Barcelona mengumumkan perekrutan dari Anthony Gordon dari Newcastle dengan nilai yang fantastis. Namun kegembiraan itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran bagi para penggemar Barcelona karena Gordon belum menunjukkan performa yang mengesankan untuk Inggris di ajang Piala Dunia 2026. Dani Ceballos semakin dekat kembali ke Real Betis. Dani Ceballos nampaknya akan segera menyelesaikan kepindahannya kembali ke Real Betis setelah mengakhiri masa baktinya di Real Madrid. Keputusan Dani Ceballos untuk berpisah dengan Real Madrid telah membawanya selangkah lebih dekat untuk bisa mewujudkan keinginan yang telah lama ia pendam. Gelandang Spanyol itu setuju untuk bisa melepas kontraknya dengan imbalan pergi dengan status sebagai pemain bebas transfer. Real Madrid resmi jual lagi Nico Paz ke Como. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Como tidak membiarkan Real Madrid memulangkan Nico Paz. Mereka memutuskan untuk membeli sang pemain dari Real Madrid. Klub Serie A Italia tersebut harus membayar harga yang sangat mahal untuk bisa mendatangkan jasa dari Nico Paz. Mereka menyetorkan uang sekitar 60 juta euro ke manajemen Real Madrid untuk bisa mempermanenkan jasa dari Nico Paz. Menurut laporan dari Romano, Nico Paz sejak awal lebih memilih untuk bertahan di Como ketimbang kembali ke Real Madrid. Chelsea tetapkan harga calon usai tawaran perdana dari Como. Dalam upaya memperkuat skuad mereka setelah berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions, Como kini berusaha untuk bisa mendatangkan bek tangguh Chelsea yakni Trevoh Chalobah. Tawaran awal dari Como dikabarkan mencapai 25 juta euro, ditambah potensi biaya mencapai 2 juta euro. Namun Chelsea tetap teguh pada posisi mereka dengan meminta setidaknya 35 juta euro untuk pemain bintangnya tersebut. Transfer Emi Martinez ke Juventus masih jauh dari kata selesai. Kabar dari jurnalis Italia Gianluca Di Marzio menekankan bahwa negosiasi Juventus dengan Aston Villa masih belum menemui titik terang mengenai Emiliano Martinez, meski permintaan harga telah diturunkan. Menurut kabar yang beredar di Italia, Aston Villa sudah menurunkan permintaan harganya. Namun begitu, jurnalis Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa negosiasi masih jauh dari kata selesai. Juventus siap pulangkan Muharremowicz. Tarik Muharremowicz jadi sorotan utama dalam bursa transfer Serie A yang semakin memanas. Bek milik Sassuolo tersebut menarik perhatian Juventus yang berencana untuk bisa memperkuat lini belakang mereka menjelang musim yang baru. Juventus memiliki keuntungan tersendiri dari negosiasi ini, mengingat mereka memegang klausul 50% dari penjualan dari sang pemain yang memungkinkan mereka mendapatkan Muharremowicz dengan biaya yang lebih terjangkau. Jose Mourinho akan pertahankan Rodrigo Goes. Menurut laporan dari The Athletic, Jose Mourinho telah meyakinkan Vinicius Junior, Mbappe dan juga Rodrigo bahwa mereka termasuk dalam rencananya untuk musim 2026-2027 dan bahwa mereka memiliki tempat di skuad di bawah kepemimpinannya nanti. Hal itu selalu jelas bagi Mbappe dan juga Vini, tetapi sangat menggembirakan ketika mendengar bahwa Mourinho merasakan hal yang sama tentang Rodrigo. Aurelien Tchouaméni buka kans pindah ke Manchester United. Rencana MU untuk bisa mengamankan jasa Aurelien Tchouaméni di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Pasalnya sang gelandang dilaporkan tidak menutup kemungkinan untuk bisa bergabung dengan Setan Merah. Sang gelandang dilaporkan akan berbicara dengan Jose Mourinho terlebih dahulu. Pasalnya pelatih baru Real Madrid itu dikabarkan tidak memasukkannya dalam rencana Los Blancos di musim depan, dan ia berencana untuk bisa mendatangkan gelandang lain untuk bisa menggantikan posisi dari Aurelien Tchouaméni. Yan Diomande tertarik untuk bergabung dengan Liverpool. Liverpool diketahui menjadi salah satu klub yang ingin mendatangkan Yan Diomande. Akan tetapi sayangnya tawaran sebelumnya dari Liverpool ditolak oleh RB Leipzig karena mereka dikabarkan hanya akan melepas Yan Diomande dengan harga minimal 120 juta euro. Akan tetapi muncul kabar bahwa agen Diomande telah mendorong RB Leipzig untuk menerima tawaran dari Liverpool tersebut karena sang klien juga telah mengisyaratkan bahwa Yan Diomande ingin segera bergabung dengan Liverpool. Sepakat AC Milan datangkan Gonçalo Ramos dengan pecahkan rekor. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan PSG untuk bisa mendatangkan Gonçalo Ramos. Penyerang timnas Portugal itu akan menjadi rekrutan dengan nilai transfer tertinggi dalam sejarah Rossoneri. Transfer Ramos juga menjadi salah satu pembelian terbesar di Serie A era modern. Kesepakatan tersebut membuat AC Milan memecahkan rekor transfer dari klub. Sebelumnya rekor pembelian tertinggi Rossoneri dipegang oleh Rafael Leao yang didatangkan dari Lille dengan nilai mencapai 50 juta
juta euro. Ramos diharapkan bisa menambah daya kedua AC Milan di musim panas nanti. Kehadirannya sekaligus menjadi bagian dari proyek baru di bawah asuhan dari Ruben Amorim. MU disarankan datangkan tren Alexander-Arnold. Antonio Valencia meminta Manchester United mempertimbangkan langkah mengejutkan dengan mendatangkan tren Alexander-Arnold dari Real Madrid. Mantan kapten Setan Merah itu menilai bahwa bek Inggris tersebut memiliki kualitas dan karakteristik yang dibutuhkan untuk sukses di Old Trafford. Meski kepindahannya mantan ikon Liverpool ke Old Trafford akan menjadi transfer yang mengejutkan, Valencia merasa kualitas pemain harus menjadi prioritas utama. Ia yakin bahwa Arnold mampu menjawab tuntutan besar di Manchester United. Menurut Valencia, permainan untuk United membutuhkan mental yang kuat, dan ia menilai bahwa Alexander-Arnold memiliki kepribadian yang tepat untuk menghadapi tekanan besar di Old Trafford.